A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kaum muslimin rahimahumullah. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan perihal gambaran postur fisik Rasulullah SAW, yang mana kita sudah tiba pada hadis ke-7. Sofyan bin Waki menuturkan kepada kami dari Jumai bin Umair bin Abdurrahman al-Ijli, dari Abu Abdullah, dari anak Abu Halah, dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku pernah bertanya kepada pamanku atau dari ibu, Hindun bin Abu Halah, mengenai keindahan fisik Rasulullah SAW, karena ia orang yang sangat mengerti tentang hal itu. Aku ingin ia menceritakan sedikit kepada aku sehingga aku bisa menirunya. Ia pun menuturkan, Rasulullah SAW adalah seorang yang tegap dan kekar. Wajahnya bersinar bagaikan cahaya bulan purnama. Beliau kelihatan lebih tinggi dari orang yang tingginya ideal, tapi lebih pendek dari orang yang tinggi kurus. Kepalanya besar atau mencerminkan kecerdasannya. Rambutnya indah terurai, dan bagian atasnya terbelah dua. Jika tidak, maka rambutnya tidak akan melewati kedua daun telinganya. Warna kulitnya putih berkilau kemerah-merahan, dahinya luas. Kedua alisnya melengkung bagaikan bulan sabit yang hampir bertahutan. Di antaranya terdapat pembuluh darah yang akan tampak ketika sedang emosi. Hidungnya mancung. Di pucuknya terdapat cahaya yang memancar hingga orang yang tidak mengamati secara jeli akan mengira hidungnya lebih mancung darinya. Jenggotnya tebal. Kedua pipinya mulus, mulutnya lebar, dan giginya bercelah. Di antara dada hingga pusarnya terdapat bulu-bulu halus. Lehernya indah, seakan-akan menyerupai boneka yang terbuat dari perak murni. Penciptaannya sempurna, badannya proporsional, baik perut maupun dada. Dadanya lebar, dan kedua bahunya juga berbidang. Tulang sendinya kuat, tubuhnya yang dibalut pakaian jika tersibak akan bercahaya. Di antara dada sampai pusarnya tersambung bulu yang lembut, terbentuk seperti benang, terkecuali kedua payudara dan bagian perut, kedua lengan tangan, kedua bahu, dan bagian-bagian atas dadanya berbulu. Kedua tulang lengan bawahnya panjang, dan telapak tangannya lebar. Kedua telapak tangan dan kakinya juga tebal. Jari-jarinya panjang, atau dalam redaksi lain dikatakan, jari-jarinya menjalar. Kulit kakinya yang seharusnya tidak menyekat tanah, namun ketika ditapakkan sangat sering menyentuh tanah. Kedua telapak tangannya lembut, tidak melekat dengan air, dan tidak membekas. Beliau melangkahkan kakinya dengan tegap dan berjalan dengan tenang. Jangkauan kakinya luas. Jika berjalan, beliau seperti turun di tempat yang rendah. Ketika menengok, beliau akan membalikkan seluruh badannya. Matanya selalu memandang ke arah bawah. Pandangannya ke arah tanah lebih panjang daripada pandangannya ke arah langit. Sorotan matanya penuh arti. Beliau selalu membimbing para sahabat dan mengucapkan salam lebih awal kepada siapa saja yang dia temui. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Baihaqi. Hadis ke-8. Abu Musa Muhammad bin Al-Mutsanna mengungkapkan kepada kami dari Muhammad bin Ja'far, Syu'bah,
Sammak bin Harb dari Jabir bin Samurah, ia berkata, Rasulullah SAW mempunyai mulut yang lebar, matanya indah dan tumit runcing. Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Sammak, apa yang dimaksud dengan mulut yang lebar? Ia menjawab, mulut yang besar atau sesuai dengan raut wajah. Aku lantas kembali bertanya, apakah yang dimaksud dengan mata yang indah? Ia pun menjawab, mata yang alisnya panjang. Aku bertanya lagi, apa yang dimaksud dengan tumit yang runcing? Ia mengatakan, tumit yang sedikit dagingnya. Hadis riwayat At-Tirmizi, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Hadis ke-9. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami dari Absar bin Al-Qasim, dari Ash'ad, dari Abu Ishaq, dari Jabir bin Samurah, ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW pada suatu malam yang terang benderang, dan beliau mengenakan pakaian merah mengkilat. Di waktu yang sama, aku juga melihat rembulan, sehingga aku membandingkannya. Aku menyimpulkan, beliau lebih indah dari rembulan. Hadis riwayat At-Tirmizi, Al-Hakim, dan At-Tabrani. Hadis ke-10. Sofyan bin Waki mengatakan kepada kami dari Humaid bin Abdurrahman Ar-Ru'asi, dari Suhair, dari Abu Ishaq, ia menuturkan, seorang laki-laki bertanya kepada Al-Bara bin Azib, apakah wajah Rasulullah SAW bercahaya seperti pedang? Ia menjawab, tidak, tetapi seperti rembulan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Bukhari. Hadis ke-11. Abu Daud Al-Musahhafi, Sulaiman bin Salam menceritakan kepada kami dari An-Nadr bin Shumail, dari Salih bin Abu Al-Aqdar, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW kulitnya putih seakan-akan terbuat dari perak serta berambut ikal. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ke-12. Qutaibah bin Sa'id menuturkan kepada kami dari Al-Laits bin Sa'ad, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, para nabi diperlihatkan kepada aku. Aku melihat Musa alaihissalam, ternyata ia seperti seorang laki-laki dari Shanwah. Aku melihat Isa ibnu Maryam alaihissalam, ternyata orang yang kulihat paling mirip dengannya dengan Urwah bin Mas'ud. Kemudian aku juga melihat Ibrahim alaihissalam, ternyata orang yang kulihat paling mirip dengannya adalah sahabat kalian ini, atau maksudnya Rasulullah SAW sendiri. Lalu kulihat Jibril alaihissalam, dan ternyata orang yang kulihat paling mirip dengannya adalah dia, seorang sahabat. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Muslim. Hadis ke-13. Abu Sofyan bin Waki dan Muhammad bin Bashar menuturkan kepada kami dari Yazid bin Harun, dari Sa'id al-Jurairi, dari Abu At-Tufail, ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW, dan tiada satupun orang yang tersisa di permukaan bumi ini yang pernah melihat beliau selain aku. Ia, Sa'id al-Jurairi, meminta, ceritakanlah ciri-ciri beliau kepada aku. Aku menjawab, beliau berkulit putih, tampan, dan bertubuh proporsional. Hadis riwayat Muslim dan Al-Baihaqi. Hadis ke-14. Abdullah bin Abdurrahman menyebutkan kepada kami dari Ibrahim bin Al-Munzir Al-Hisami, dari Abdul Aziz bin Abu Sabit Az-Zuhri, dari Ismail bin Ibrahim atau anak saudaranya Musa bin Uqbah, dari Musa bin Uqbah, dari Quraib dan Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW mempunyai celah di antara kedua gigi serinya.
sehingga ketika beliau berbicara, maka akan terlihat seperti cahaya keluar di sela-sela kedua gigi serinya tersebut. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ad-Darimi, dan Al-Baihaqi. Kiranya itu saja pembahasan kita kali ini. Kita akan kembali lagi di video selanjutnya. Terima kasih buat kamu yang telah tiba di sini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.